Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama wonten channel Tubagus Purnama saking tlatah Yogyakarta Hadiningrat. Kali ini saya berada di pantai Parangkusumo untuk mengungkapkan kisah atau serat tentang Serat Gadoloco. Sekali lagi, ini bagi dulur-dulur yang kebatinannya tingkat tinggi dan yang jelas open mind atau berpikiran terbuka. Baik, sedulur, Serat Gadoloco ini terdiri dari syair-syair yang ditembangkan, maka bisa disebut juga suluk Gadoloco, sama seperti Serat Darmo Gandul juga sering disebut suluk Darmo Gandul. Langsung saja kita kepada pupuh pertama. Pupuh pertama ini ditembangkan dengan alunan mocopat mijil. Diawali bait pertama, kata-kata Jawa itu langsung saja saya artikan dengan bahasa Indonesia. Nanti soalnya banyak yang tidak tahu bahasa Jawa, maka langsung saya artikan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, berdasarkan keprihatinan yang mendalam dari Ki Kalamwati dan keprihatinan kegelisahan itu semakin menjadi menyesakkan pikiran-pikiran dari Ki Kalamwati dan semakin tak tertahan lagi. Dan ini sebagai protes karena dalam belajar atau mempelajari ajaran tidak tuntas, hanya di sebatas kulit saja. Kemudian bait kedua, maka sebagai penghibur hati Ki Kalamwati menulis Serat Gadoloco. Serat Gadoloco ini digunakan untuk menghibur diri dan menenteramkan hati. Supaya tidak berlarut-larut kekacauan dalam hati Ki Kalamwati. Kemudian bait ketiga, sebagai pembuka, ada sebuah pondok di Desa Arjosari. Dan di sana ada 3 orang guru yang sangat pandai mengajarkan ilmu. Sehingga karena kepandaiannya,
banyak murid yang tertarik dan berguru kepada ketiga orang ini. Dan pada suatu ketika di bait keempat, ketiga guru itu sepakat ingin mengunjungi sahabatnya di desa Cepekan. Maka sesuai dengan waktu yang disepakati, setelah subuh bertiganya berangkat dengan diiringi 6 orang murid. Enam orang murid ini membawa sekantong buku-buku kitab-kitab tentang ajaran dan pelajaran. Bait kelima, mereka berangkat bersama-sama dari Rusjosari untuk menemui sahabatnya di Cepekan. Yang disambung dengan bait ke-6 adalah Hasan Besari atau Kasan Besari. Itu sahabat yang sangat mumpuni dalam pelajaran atau dalam ilmu pendidikan yang diajarkan ke mereka. Hasan Besari ini sangat menguasai dan sangat terkenal pada saat itu. Disambung ke bait ke-7, dia menguasai segalanya sehingga menjadi tempat untuk belajar bagi para guru. Nah, disambung di bait ke-8. Di tengah perjalanan ke barat yang semakin siang, semakin terik, pada saat itu cerah, dan ketika siang hari tepat mereka memutuskan untuk berhenti istirahat. Kebetulan yang dipilih oleh mereka adalah pohon beringin yang agak besar, jadi mereka beristirahat di tempat itu. Disambung di bait 9 dengan sambil berdoa, berzikir dengan khusyuknya, mereka beristirahat. Nah, itulah pupuk pertama yang dilakukan dengan Mijil di Serat Gatholoco. Kemudian kita sambung dengan pupuk kedua, dilakukan dengan tembang mocopat dandang gulo. Bait pertama, belum lama istirahat, ada seorang manusia yang buruk rupa yang tengah berjalan mendekati mereka
wajah kasar, bermata kera atau pandangan tidak normal. Alis tebal bertemu di ujung keduanya. Hidung pesek, mulut maju, gigi gingsul, besar dan putih, bibir tebal, biru tidak runcing, melebar jelek. Pipi kempot dan daun telinganya maju seperti gajah. Lehernya besar tapi pendek. Kemudian bait kedua, pundaknya turun luruh ke bawah, tangan pendek dan besar, jari jemarinya tidak rapi dan jelek. Dada kempis, perut buncit, pantat kecil, lutut kecil, tidak rapi saat berjalan, kulit seolah bersisik, warna gelap. Saat bernapas, suaranya terdengar tersengal-sengal seperti orang kelelahan. Bait ketiga, pipa rokok dari bambu kecil yang digosok, warna kuning kemerahan. Ada hiasan di tingkat 4, hiasannya timah hitam, ada di pangkal, tengah, dan ujung. Bagian menghisap telah keripis berminyak kehitaman, tapi tetap dipakai. Bait keempat, dengan bekal candu 3 glitir, pelan-pelan duduk di dekat 3 guru tadi. Bau badan perengus sangit menebar di tempat mereka duduk. Pria tadi lalu membuka bekal dan buntalan dan memantikan korek. Bait kelima, seketika asap nyebar dan mengganggu sang sengak sangat sangit. Kontan mereka memandang pada pria tadi, sembari menutup wajah. Ada yang tutup hidung dan ada yang batuk-batuk, lalu pindah ke belakang guru untuk menghindari bau. Bait ke-6, ketika guru itu memperhatikan dengan seksama kepada pria yang baru datang yang tak patut tingkahnya, dan baru sekali ini melihat orang seperti itu. Maka disambung bait ke-7, lihatlah itu, manusia kurang pendidikan, tidak mengenal para nabi, di dunia sudah celaka, belum kelak akan disiksa di akhirat, berlipat siksanya daripada di dunia ini. Oleh karena itu aku berpesan, bait ke-8, rajinlah mengaji supaya tahu ilmu dan selamat dunia akhirat, dan kelak akan menemui kemuliaan, sedang yang tidak nurut akan celaka. Inilah kata Ahmad Arif atau disebut Ahmad Ngarif. Bait ke-9,
Sia itu bukan manusia sesungguhnya, tapi anak iblis, setan, turunan memedi atau wewe. Pria itu sakit hati, tapi didiamkan, malah lalu mengambil candu sekepal, dimakannya sekaligus. Bait ke-10. Seketika mabuklah dia, candu merasuk kulit dan dagingnya, darah, otot, dan kekuatannya terasa pulih. Wajah memerah, cahaya wajahnya kembali. Ketiga guru itu heran dan waspada. Mereka tak bisa mengerti perbuatan seperti itu. Abdul Jabbar segera memerintahkan Ahmad Ngarib, bait 11, segera tanyai apa yang dimakan, namanya siapa, rumahnya di mana, pekerjaannya apa, apakah tidak pernah mandi karena bersisik. Bait 12, tidak mengetahui syariat dan larangan, najis, haram, menuruti kesenangannya sendiri, daging anjing, babi, celeng, kalau suka pasti dimakannya, tidak jijik, tidak takut durhaka. Lalu Ahmad Ngarib berkata, "Hei manusia jelek, aku hendak bertanya." Bait ke-13, siapa namamu, di mana rumahmu? Pria itu menjawab, namaku Gatoloco. Aku manusia lanang sejati. Rumahku di tengah-tengah jagat. Lalu sang guru itu tertawa terbahak-bahak. Namamu saja sudah haram. Si Gatoloco menjawab, kenapa tertawa? Apa yang ditertawai? Lalu guru itu menjawab, aku geli dan heran kepada namamu. Gatoloco menjawab lagi, padahal itu nama utama. Gato itu kepala yang dirahasiakan atau penis. Loco itu dikocok. Lalu bait ke-15, maka aku rela dipanggil siapa saja. Ada 3 namaku. 1, barang kinisik atau gosok lobang. 2, barang pengalusan atau barang yang sering dihaluskan dengan keluar masuk. Tetapi di 4 penjuru, bahkan 5 penjuru angin, Gatoloco yang terkenal tanda pria sejati. Ke-17, ke-16 maksud saya. Tak patut, namamu sangat jelek, kataku, karena sangat takut. Itu nama
nama yang buat orang durhaka. Itu disebut dalam kitab. Apabila menghindarinya, maka kelak naik surga. Yang tidak menghindarinya, maka akan masuk neraka. Sang Gatholoco menjawab, pemahamanmu atas syariat itu salah. Siapa yang mampu mengerti rahasia? Dialah manusia utama. Hal inilah menjadi kelemahan seluruh manusia. Walau pangkat, derajat, pintar, bodoh, tapi tidak ada yang paham. Sebelum dilanjutkan ke popo ketiga, saya ingin menjabarkan dulu biar tidak salah paham. Untuk penjelasan yang pertama, bait 9 bukan anak manusia. Gatholoco mengambil ajaran Siwa Tantrayana populer di tanah Jawa masa lalu dalam kitab Mahanirwana Tantra. Minum teruslah minum hingga terjerembab ke tanah, lantas berdiri kembali dan minum lagi. Sesudah itu kamu akan terbebas dari purajana atau kelahiran kembali dan sempurna atau moksa. Candu spiritual dengan terikat keilahian agar mencapai kesadaran yang purna. Lalu penjelasan di buku 2 yang 11 tentang menanyai nama. Mereka heran bertemu Gatholoco yang kecanduan spiritual. Gatholoco akan membuat seperti logika spiritual awam jungkir balik. Bahkan seorang agama pun kadang-kadang kalang kabut. Kesadarannya bagai palu ilahi yang memberikan kesempatan untuk membasmi orang-orang yang spiritualnya rendah. Penjelasan tentang tengah jagat atau rumahku tengah jagat. Gatholoco menekankan bahwa dia selalu ada di tengah dualitas duniawi. Jika awam akan mengarah ke salah satunya, tapi bagi Gatholoco yang telah mampu melampaui dualitas duniawi, maka dia tetap di tengah seimbang total. Dualitas duniawi sering disebut Rwa Bineda. Kemudian ke-14, Bulga. Nama Gatholoco atau Gatel sering disebut Jawa adalah penis, loco kocok, kocokan dari penis, pada ujungnya memancarkan sperma. Memang tahu, tapi pada dasarnya manusia ada 3 bagian sesuai mantra yang ada di dalam manusia sendiri. Yang pertama, Atma Panisat atau fisik yang sering disebut Stula Sarira. Yang kedua, badan halus atau Suksma Sarira. Yang ketiga, badan sejati atau Atma Sarira. Semua tercipta dari pancaran ini. Stula, kalau kejawen bilang stula jasad atau dinding jaran hijab penghalang tabir. Sedangkan kalau kejawen juga sering menyebut nafsu, ruh ilahi atau damar aran kandil. Nah, di sini Gatholoco menekankan manusia sejati beraktivitas seksual untuk memberikan jalan bagi kelahiran kembali
atma-atma yang ingin melanjutkan proses evolusinya di alam manusia. Tetapi bagi manusia biasa, aktivitas ini hanya untuk kenikmatan. Maka kalau pada pilihan pertama yang beraktivitas sosial untuk sebagai jalan kelahiran kembali atma yang melanjutkan proses evolusi, maka disebut pria sejati dan wanita sejati. Ini penjabaran tentang pupuh kedua. Jadi demikian dulu sedulur, nanti kita sambung lagi dengan pupuh ketiga. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Dan akhir kata, saya Bagus Purnama dari Pantai Parangkusumo, Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu.